Jadi awalnya adalah saya sejak SMP sudah bantu papa jadi RT ya. Jadi kita memang di kawasan penduduknya lebih banyak adalah Tionghoa. Maka dari itu di dalam kepengurusan surat menyurat, contohnya akte lahir, SBKRI, zaman-zaman dulu sangat susah ya dan lebih mahal dari yang lain. Dan ini menjadi satu tantangan untuk saya sampai SMA, sampai tamat dan sebagainya. Dan habis itu saya setelah selesai tamat SMA, saya suka kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti sosial saya ikut, dan kemudian di dalam kita menjalankan tugas itu pas di tahun 2004 atau tahun berapa itu saya sudah ikut Haksuk Kungfu ya, di organisasi HK, dan kemudian masuk menjadi satu partai yang namanya PBI, kemudian ganti PIB ya. PIB itu adalah almarhum Dr. Sarir. Nah, kemudian saya ikut di partai itu, ikut masuk berjuang, dan jadi waktu itu kan masih sistem urut ya, saya urut yang terbawah. Kemudian pas ada PAW saya masuk ya, kurang lebih 7 bulan saya masuk jadi anggota dewan. Nah, ini adalah motivasinya adalah kita ingin menyampaikan bahwa setiap orang itu punya kelebihan atau orang pasti bisa melakukan jika diberi kesempatan. Kalau kita dulu sering dibilang kalau kita orang Tionghoa keturunan ya lebih banyaknya tidak berjuang untuk negara, lebih banyak bisnis ya, hanya cari uang utama. Padahal pada hakikatnya walaupun ya para pebisnis itu pengusaha tetap kontribusi untuk pemerintah itu ada, berjuang untuk negara itu ada, dengan buktinya adalah dengan adanya membayar pajak, hanya tidak secara langsung. Maka dari itu kita juga ingin buktikan bahwa kita minoritas ya, kita Tionghoa juga bisa memimpin ya, tanpa harus melihat suku dan agama. Jadi itu yang kita lakukan itu motivasi saya masuk waktu itu. Ya, dimana waktu kita kuliah pun disampaikan bahwa terjadinya kerusuhan 98 itu hanya karena jiwa berjuang kita tidak ada, kontribusi untuk negara secara nyata mereka tidak melihat. Padahal dari sisi pembangunan, bayar gaji dan sebagainya itu memang dari pebisnis itu. Nah, hanya di dalam berpolitik dan berjuang langsung itu tidak ada. Itu yang kita maksud ya, motivasi yang terbesar itu saya ikut di politik. Oke. Kemudian Bu, gimana Bu rasanya menjadi wali kota, boleh dibilang wali kota Tionghoa pertama di Indonesia? Ya. Rasanya gimana? Awalnya tentu ya banyak tantangan ya, walaupun saya dasarnya sudah dari ketua DPRD Kota Singkawang. Jadi waktu kita 1 tahun sebelum calon dengan isu saya PKI dan sebagainya, sampai ada namanya dibikin satu LSM yang baru yang tadinya tak ada, tiba-tibanya ada LSM ya, lapor di dewan ya, demo ke kantor polisi ya. Tapi apa yang disampaikan saat itu ada 1.000 orang diturunkan cuma 30 orang kan waktu itu. Jadi itu tantangan juga buat saya waktu itu, dikatakan kita PKI dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana menggagalkan kita untuk bisa mendapatkan partai maju. Nah, jadi saya pikir justru makin ditantang kita makin ingin membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Indonesia ini adalah kita semua sama kan, tidak pandang bulu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemudian 2019 Ibu sempat viral bahkan sampai nasional yang Ibu marah-marah. Nah, sampai-sampai Ibu dianggap mirip dengan Ahok. Nah, ini gimana tanggapan Ibu? Apakah memang Ibu sahabatan mungkin dengan Ahok atau gimana? Kalau kenal memang kenal ya, kita dari awal sama-sama PIB, kemudian beliau Golkar, saya justru di PDI Perjuangan. Jadi kita sama. Tapi di dalam bekerja itu tentu setiap kepala daerah punya pola kerja berbeda ya. Jadi intinya adalah kita ingin mereka kerja itu sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, sesuai dengan janji mereka. Apabila mereka tidak mengerjakan apa yang sudah disampaikan, itu akan menjadi satu emosi bagi kita ya, akan menjadi mereka tidak bekerja bersungguh-sungguh, mereka bekerja hanya semata-mata bekerja tanpa memikirkan tanggung jawabnya. Dia bekerja menghabiskan uang negara, bagaimana manfaat untuk masyarakatnya.
Jadi kita kerja pertama harus kualitas, dan setiap pekerja selalu kita sampaikan yang kita minta adalah satu, kualitas kerja. Pertama, tidak membuang waktu. Kedua adalah menghemat uang negara. Apabila mereka kerja asal-asalan akan merugikan negara dalam hal keamanan, kemudian kenyamanan. Besok bongkar lagi, orang mau lewat kan nggak bisa ya. Dan kemudian uang negara ya, bongkar pasang kan menghabiskan duit negara. Nah, itu yang membuat kita sangat spontan itu marah ya waktu itu, karena yang dibangun itu benar-benar ya tidak rapi. Kembali ke topiknya, apa sih yang kita marahkan, dan tidak setiap saat kita seperti itu. Nah, kenapa saat itu begitu adalah waktu itu saya ditelepon ya sama masyarakat, bukan satu deretan itu mungkin ada 3-5 orang. Ada yang dia mau masuk mobil, semennya rusak, jadi mobilnya ambruk di drainase itu ya. Nah, kemudian ada yang bilang bahwa talang airnya itu dia sudah potong dan dia tutup dengan semen. Berarti itu kan dia bekerja tanpa melihat kemanfaatan dari itu, dan dia tidak memperhatikan, dan dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak bekerja dengan hati. Maka saya waktu itu tidak mau turun. Saya telepon ke Pak Dinas, Pak ini ada laporan, tolong Bapak turun. Waktu itu ke Pak Dinas, Pak sakit. Jadi akhirnya saya turun. Nah itu, begitu kita lihat, kita makin lihat makin marah, karena yang kita lihat memang parah. Dia bongkar, tidak kembali ke awalnya. Jadi dia bongkar yang sudah bikin jembatan masuk ke rumahnya itu, dia bongkar dan dia lebih turun dari yang semula. Jadi mau masuk mobil nggak bisa. Itu kan nggak bagus. Maka kita tanyakan, kamu pernah bekerja enggak gitu kan. Nah, kalau kita kerjakan di tempat Bapak, mau nggak rumah Bapak dibegitukan kan. Jadi akhirnya saya bikin pola baru bahwa kita tidak akan marah. Ini adalah begitu kadang mereka sudah menang tender, kita minta dia paparkan, kita sampaikan. Ya, kalau saya ketemu tidak bagus, ya saya akan minta Bapak bongkar dan kerja kembali. Saya tidak mau tahu Bapak untung atau rugi. Tapi kalau Bapak mau kerja baik-baik, Bapak dari awal, supaya saya tidak minta bongkar. Jadi selalu kita ngomongkan itu. Karena kalau kita ketemu tidak baik, pasti kita bongkar. Nanti jangan ngeluh ke kita lagi bahwa dia rugi lah dan sebagainya itu kan. Kemudian sebagai pemimpin tentunya pasti punya impian terhadap kota yang dipimpin. Ya. Nah, kota Singkawang, impian versi Jayjungi itu seperti apa sih? Saya yang pertama ya, kita ingin membangun kota Singkawang ini, pertama tidak ada jalan rusak di kota Singkawang. Kemudian jangan ada terjadi banjir ya. Kemudian kan kita prioritas itu punya bandara. Karena kalau kota, daerah maju pasti infrastruktur. Saya bilang kalau bangun daerah itu seperti tubuh manusia ya. Kalau peredaran darahnya baik, tentu manusia itu akan segar. Sama, kalau kota itu maju apabila infrastrukturnya baik. Nah, maka dari itu yang menjadi fokus ya perjuangan. Dan saya dari awal masuk itu memperjuangkan pembangunan bandara. Yang sebelumnya ya 3 periode sebelumnya sama perjuangannya bandara. Cuman kendalanya adalah bagaimana pembebasan lahannya. Nah, saya masuk, saya terpilih waktu Februari, saya dilantik Desember 17 ya, jadi ada kurang lebih 10 bulan itu saya berjuang sampai di Mei sebelum tanggal 18 saya berhasil pembebasan lahan, dan kita menyerahkan alas hak itu kepada Kementerian Perhubungan, dan kita minta anggaran yang kita sampaikan perencanaan untuk pembangunan bandara. Dan kita tentu ya, saya selama 10 bulan itu saya sudah ganti 3 arsitek untuk master plan yang ada di benak saya. Saya minta dia gambarkan membangun kota Singkawang seperti apa, pemetaan di mana sih industri, di mana perkantoran, di mana perkebunan, di mana peternakan ya, kita di mana tempat wisata. Jadi kita sudah pemetaan sehingga di dalam kita memaparkan kepada umum ya, kita menjual kepada umum untuk investasi di kota Singkawang itu, mereka akan menilai dan melihat saya mau beli lahan di mana sih, saya mau bangun apa, peluangnya seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan. Master plan sudah kita buat ya. Nanti sudah ganti ketiga kita sudah buat. Sekarang tinggal revisi tata ruang kita ya, sudah masuk ke gubernur dan sekarang ke kementerian. Jadi mudah-mudahan kalau sudah selesai akan kita paparkan ke dewan, dan kita harap sudah bisa disahkan sehingga ke depan 20-50 tahun yang akan datang pembangunan Singkawang, orang itu sudah tahu mau bangun seperti apa, sehingga kota itu kita akan tertata dengan baik. Tapi apabila kita tidak ada master plan yang jauh ya, setiap wali kota punya ide kerja yang berbeda.
Nah, maka itu kota tidak akan tertata dengan baik, tidak akan rapi. Ya, kita lihatlah Singapura, ya kotanya nggak besar tapi dia bisa maju karena sistem dan tatanya yang bagus. Maka itulah yang kita lakukan. Saya punya keinginan adalah kota Singkawang itu bisa sebagai kota yang sejajar dengan kota besar lainnya. Di dalam ekonomi, politik, sosial, semua suku agama ada di dalamnya, termasuklah di dalam pemerintahan kota Singkawang. Nah, itu yang ingin kita buktikan dan kita sampaikan, dan kita mengajak anak muda untuk bekerja bersama. Misalnya kalau Natal